Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Indonesia penuh semangat. Perkenalkan, nama saya Fania Oki Putri. Saya adalah dosen di Politeknik Pariwisata Palembang yang merupakan salah satu perguruan tinggi vokasi bidang pariwisata di bawah naungan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Saya bergabung sebagai dosen di Politeknik Pariwisata Palembang sejak tahun 2022 dan menekuni bidang ilmu kepariwisataan. Pada pembuatan video PDD UKT PT bidang pengajaran kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi Divisi Kamar, yaitu Pengetahuan Pariwisata dan Perhotelan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah Pengetahuan Pariwisata dan Hospitality ini adalah mata kuliah yang membahas tentang dasar-dasar industri pariwisata dan perhotelan, mencakup sejarah, ruang lingkup, jenis wisatawan, serta klasifikasi akomodasi. Mahasiswa akan mempelajari struktur organisasi hotel, konsep pelayanan prima, pariwisata berkelanjutan, serta dampak pengembangan pariwisata itu sendiri. Untuk memperkuat mata kuliah ini, mahasiswa akan menelaah topik lain mencakup informasi produk dan lintas sektor, motivasi dan loyalitas wisatawan, serta tren dan inovasi industri. Pembelajaran diperkuat dengan analisis studi kasus yang dari sektor pariwisata dan perhotelan. Adapun untuk capaian pembelajaran dari mata kuliah ini diharapkan agar mahasiswa mampu menguasai dan mengembangkan pengetahuan dasar mengenai industri pariwisata dan perhotelan yang meliputi struktur dan organisasi, berbagai jenis produk dan jasa, serta hubungan antar sektor pendukung yang berkontribusi terhadap kinerja industri pariwisata dan perhotelan secara keseluruhan. Kemudian diharapkan juga mahasiswa agar mampu berpartisipasi aktif dalam menerapkan prinsip-prinsip pelayanan prima atau service excellent untuk menunjukkan sikap profesional, komunikatif, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Selanjutnya, mahasiswa juga diharapkan mampu berpikir kritis dan solutif dalam menelaah dampak pengembangan pariwisata terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan, tren industri, dan motivasi wisatawan. Adapun untuk materi pembelajaran mata kuliah ini terbagi ke dalam 16 pertemuan, termasuk UTS dan juga UAS. Adapun materi pembelajaran terbagi yang pertama itu terdapat pengertian sejarah pengembangan serta organisasi pariwisata dan perhotelan. Yang kedua, ruang lingkup pariwisata. Yang ketiga, pariwisata dan wisatawan. Yang keempat, konsep dasar perhotelan. Yang kelima, klasifikasi hotel dan jenis akomodasi. Yang keenam, struktur organisasi hotel. Yang ketujuh, konsep pelayanan prima dalam industri perhotelan. Yang kedelapan, pariwisata berkelanjutan. Yang kesembilan, dampak pengembangan pariwisata. Yang kesepuluh, informasi pengetahuan produk pariwisata dan perhotelan. Yang kesebelas, informasi lintas sektor untuk meningkatkan kinerja pelayanan. Yang 12, motivasi dan loyalitas wisatawan. Yang ke-13, tren dan inovasi dalam industri pariwisata dan perhotelan. Dan yang terakhir adalah studi kasus mengenai industri pariwisata dan perhotelan di masa kini. Adapun untuk pembelajaran dalam mata kuliah ini dilakukan secara dua arah dan menggunakan beberapa metode yang meliputi, pertama ada ceramah atau paparan oleh dosen, kemudian ada diskusi kelompok yang juga disertai dengan mind mapping, kemudian ada project based learning melalui kegiatan seperti wawancara ataupun demonstrasi dan simulasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Dan yang terakhir, penggunaan teknologi juga dilakukan seperti menggunakan PowerPoint dan media internet untuk melakukan kuis dalam pembelajaran maupun di akhir pembelajaran. Dalam penelitian mata kuliah ini akan dikategorikan menjadi beberapa bagian yang meliputi 10% nilai harian, 10% nilai tugas, 30% nilai UTS, dan 50% nilai UAS. Demikian informasi bidang pengajaran mata kuliah Pengetahuan Pariwisata dan Hospitality. Selanjutnya, untuk dapat melihat cara saya dalam menyampaikan materi pembelajaran, berikut video micro teaching pertemuan ke-7 mata kuliah Pengetahuan Pariwisata dan Hospitality. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi.
Hari ini kita seperti biasa ya mau melakukan pembelajaran, tapi hari ini saya mau minta izin dulu sama kalian. Kenapa? Karena di sana ada kamera. Saya minta izin untuk merekam kalian, tidak apa-apa? Tidak apa-apa ya. Untuk saya publish juga nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke. Ojan, fresh banget mukanya hari ini. Udah sarapan? Alhamdulillah. Oke. Baiklah, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa ya. Davi, boleh pimpin doanya dulu? Terima kasih Bu. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, thank you Davi. Ya, saya masih ingat nama kamu ya. Baiklah, selanjutnya saya absen dulu ya. Abil, Present, Miss. Thank you. Shirley, Present, Miss. Aurel, Present, thank you. oke, oh Fauzan, Present, Miss. oke. Terakhir siapa yang belum? Taufik. Masuk semua ya, good. Anyway, sebelum kita mulai, nah, kebaca nggak nih konsep pelayanan prima di perhotelan? Sebelum kita bahas ini ya, ingat nggak pertemuan kita sebelumnya? Saya mau merewind nih, merefresh pikiran kalian. Kemarin itu kita membahas tentang yang namanya struktur organisasi hotel. Ada yang masih ingat ada departemen apa aja di dalam hotel? Oke, boleh. Ada front office, Bu. Ada JRO, ada reservation, terus ada front desk agent. Ada front desk agent. Itu di bagian front office. Ada lagi departemen lain selain front office? Departemen housekeeping. Departemen housekeeping ada apa aja? Ada executive housekeeper, ada asisten executive housekeeper, ada supervisornya juga. Itu bisa terbagi jadi 3. Supervisor room, PA sama di laundry. Room, PA sama laundry. PA itu apa? PA itu kayak public area gitu. Jadi dia nge-handle, bertanggung jawab tentang public area hotel gitu. Oke, good ya. Karena kemarin kita membahas tentang struktur, berarti hari ini kita membahas bagaimana operasionalnya. Operasionalnya tapi lebih ke fokus ke pelayanan. Tapi sebelum kita masuk, saya ada 2 kertas di sini. Kelihatan bedanya? Yang satu saya genggam ya. Yang satu saya lem dengan rapi dan ada tanda hatinya di sini. Ada bacaan apa bacaannya? 10.000 rupiah. 10.000 rupiah. Di sini tulisan 10.000 rupiah ya. Oke, saya minta kalian pilih. Kalian pilih yang sebelah sini atau sebelah sini? Sebelah kanan. Sebelah sini. Yang ada love-nya. Kenapa kalian pilih yang ada love-nya? Karena lebih rapi. Lebih rapi, lebih lucu, lebih enak dilihat. Oke, coba kamu buka. Kan kamu milih ini lebih lucu, lebih rapi, lebih enak dilihat. Oke, nggak ada yang mau pilih ini? Enggak. Serius? Enggak menarik. Buang ya? Iya, Bu. Oke, cepat dibuka. Isinya apa? 10.000. 10.000. Sesuai sama yang saya tulis? Sesuai. Saya ambil lagi ini. Berapa isinya? 10.000. Benar ya, 10.000. Isinya sama nggak? Nilainya sama? Sama. Tapi yang beda apa? Nice, penampilannya. Yang ini lebih? Iya, hancur, tidak rapih, tidak menarik. Jadi kalian tidak mau memilihnya, padahal nilainya sama. Apa pelajaran yang kalian dapat dari itu? Bahwa penampilan itu sangat penting bagi Dinilai seseorang. dari pertama itu penampilan. Penampilan. Nice. Ketika kamu ada pilihan, kamu akan memilih yang lebih rapi, lebih bagus ya, yang menarik. Itu masuk yang namanya salah satu dimensi pelayanan prima, yaitu tangible. Tapi sebelum sejauh itu, saya ingin melihatkan tujuan kita mempelajari materi pelayanan hari ini. Yang saya bilang tadi, kalau memilih yang rapi, itu kan menunjukkan ketertarikan kalian, ya, membuat orang milih kalian. Sebagaimana hotel itu, kalau menunjukkan sesuatu yang bagus, mereka akan memilih hotel tersebut. Kalau hotel tersebut memberikan pelayanan yang baik, ya kan, yang membuat wisatawan enak, maksudnya nyaman, pasti mereka akan memilih untuk menginap di sana. Begitu juga dengan yang namanya pelayanan. Kalau pelayanan kita memberikannya bagus, kita memberikannya dengan senang hati, dengan terencana, rapi, segala macam, maka nanti kalian akan mendapatkan hotel yang
wisatawan yang loyal kepada hotel kalian. Nah, di sini kalian harus bisa menerapkan pelayanan tersebut secara prima, ya, secara excellent untuk dapat menerapkannya di dunia perhotelan, sehingga meningkatkan kepuasan yang namanya tamu. Loyalitas. Apa loyalitas? Kesetiaan. Siapa yang setia? Tamu. Kemudian tidak hanya loyalitas tapi juga reputasi positif. Apa reputasi? Citra, ya. Citra ini biasanya yang dilihat di review-review, ya. Kalau reviewnya bagus, otomatis udah oke, saya mau menginap di sana. Di sini saya bilang yang pertama tadi ada 5 dimensi untuk mengukur yang namanya kepuasan, ya, kepuasan dari pelayanan, ya. Yang pertama ada apa? Tangible, bukti fisik, mengacu pada fasilitas fisik, peralatan, penampilan staf, serta kebersihan lingkungan, ya. Kemudian ada yang namanya reliability. Keandalan ini kemampuan hotel dalam memberikan layanan yang dijanjikan, akurat, ya. Misalkan ada yang request A, kita kasih A. Jangan yang request A dikasih B, ya. Itu berarti tidak bisa diandalkan. Yang terakhir ada assurance, jaminan. Assurance ini bukan jaminan BPJS, ya, tapi lebih ke apa? Tingkat kompetensi, kesopanan, rasa aman. Kamu dijanjikan di hotel tersebut bahwa fasilitas parkirnya oke, kemudian aman, security-nya oke. Tapi tiba-tiba barang kalian lost, hilang. Assurance-nya berarti bad, ya. Jadi kita harus menanamkan dan menerapkan 5 aspek ini. Coba kalau misalkan kalian jadi bellboy. Bellboy tugasnya apa? Iya, menyambut bisa, membawa barang bisa, tapi kalau mohon maaf, kalau misalkan bau, tidak sedap kan, kemudian pakaiannya nggak rapi, mau nggak tamu dibawain tasnya? Takut dia, ya. Di sini juga ada yang namanya empathy. Empathy ini kalian sering nggak kalau misalkan ke hotel, kalau misalkan kita kasih contoh, apa contohnya? Kamu ada tamunya mau check-in. Kalau check-in itu jam berapa? Biasanya dari jam 12, ya, sampai jam 2, ya. Berarti HK room itu membersihkan kamarnya di jam dari pagi sampai jam 12. Berarti ketika sudah ada tamu berarti harus ada satu kamar yang ready. Kalau full bagaimana, Bu? Kalau full berarti harus di call yang mau check out. Apa yang ditanya? Apakah mau memperpanjang atau check out hari ini? Yes, apakah kamu mau memperpanjang atau mau langsung check out? Karena apa? Kita harus set up untuk tamu yang jadi jangan sampai tamu ini yang mau check in itu dibilang disuruh tunggu, waiting, tapi tidak ada kesiapan dari anak roomnya, ya. Jadi harus cepat tanggap, ya. Kemudian keandalan tadi saya sudah kasih contoh, ya. Dapat dipercaya, ya. Dapat dipercaya berarti kalau misalkan siapa Rafli pesan, saya booking untuk kamar yang namanya smoking room, ya. Smoking room berarti kamu pas datang harusnya bisa merokok, ya. Nah, tiba-tiba kamu mendapatkan kamar yang tidak bisa merokok. Itu berarti dia tidak reliability, dia tidak memberikan layanan yang dijanjikan. Kan kita hanya merequest, ya. Begitu juga assurance, ya, tadi keamanan lingkungan. Oke. Sebelum kita ke tantangan, ya. Nah, saya mau teman-teman ada yang hadir ke depan untuk melakukan simulasi. Bagaimana sih kalian sebagai staff hotel, boleh itu frontlinernya, boleh itu siapapun itulah yang kalian mau di PA, pokoknya yang langsung berhubung sama tamu. Dan satu lagi teman yang jadi tamunya. Boleh? Siapa yang boleh si Bapak. Boleh jadi tamu. Tapi tamunya yang rese, ya. Oke, silakan berdiri ke sini. Kita bikin simulasi sedikit. Kalian harus bisa mencontohkan. Oke, yang tamu yang mana? Saya tamu. Kamu tamu, ya. Kamu sebagai apa? Front desk agent. Front desk agent. Oke, rencananya kamu tamunya rese. Nah, tamu rese, kamu harus bisa menerapkan 5 dimensi tadi meskipun tamunya rese.
ya. Kamu rencananya mau check in atau apa? Saya lebih baik nunggu kamar ready, Bu. Oke, kamu nunggu kamar ready. Ya. Oke, bisa kita mulai ya. Kamu agak maju dikit ke sana sayang. Nah, agak di sini. Boleh. Oke. Jadi teman-teman, di sini ada satu hotel ya. Satu hotel di mana ada tamu yang rese yang sedang menunggu untuk check in ya. Menunggu kamar ya, agak ready yang tadi ya. Nah, mungkin di sini si Wawa menjadi front desk agent bagaimana menangani si tamu rese ini. Tapi ingat 5 dimensi itu harus terpakai semua. Dipersilakan. Mbak, Selamat siang Bapak, yang bisa saya bantu? ini gimana kamarnya? Saya udah check in dari tadi, kenapa belum dipakai-pakai? Baik Bapak, ditunggu sebentar, saya cek terlebih dahulu. Selamat siang, untuk kamar 201 apakah sudah ready? Oh, 10 menit lagi. Baik. Mohon maaf Bapak, untuk kamarnya 201 ditunggu 10 menit lagi Bapak. Aduh, gimana sih? Tadi kan udah disuruh tunggu 10 menit lagi. Udah jauh loh saya terbang, mau sempat istirahat. Mau banget sih kamarnya. Gimana sih kalian? Mohon maaf Bapak Abil, karena ditunggu 10 menit lagi, Bapak bisa menikmati fasilitas lounge kita. Di sana juga saya sediakan minum gratis, jadi Bapak bisa menunggu di sana. Setelah kamarnya ready, nanti saya hubungi kembali Bapak. Tadi udah Mbak, makasih Mbak. Baik, terima kasih Bapak Abil. Oke. Coba tepuk tangan dulu buat Abil dan Najwa ya. Boleh sambil duduk ya. Silakan duduk kembali. Oke. Saya tanya tadi, yang dilakukan sama si tamu apa? Komplain ya, karena kamarnya belum ready ya, padahal dia udah bisa check in. Apa yang dilakukan sama front desk agent? Meminta maaf. Pertama meminta maaf. Dikasih complimentary. Sebelum dia kasih complimentary, apa yang dilakukan oleh si FDA? Memastikan ke departemen lain. Yes, memfollow up si housekeepingnya ya, bagian room ya. Bagaimana ini kamar harus ready. Berarti dia merespon, yes, si front desk agent merespon tamunya langsung sesegera mungkin ya. Kemudian dikasih baru komplimen sebagai permintaan maaf. Apakah penampilan FDA tadi sudah sangat baik? Dari senyumannya? Iya, karena kalau ketika ada tamu yang marah-marah, kalau kita balas dengan ekspresi yang merengut, yang jelek lah ya gitu ya, itu membuat tamu semakin iya marah, jengkel ya. Itu good, tangible-nya udah good, terus lengkap ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat mereka berdua. Nah, selanjutnya ketika kalian menerapkan yang namanya pelayanan yang 5 dimensi tadi, pasti itu ada yang namanya tantangan dan hambatan. Apa saja tantangan atau hambatan itu? Yang pertama, kurangnya pelatihan dan motivasi staff ya. Justru kita harus dilatih sedemikian rupa untuk bagaimana kita bisa menimbulkan perasaan empati tadi dan juga untuk tangible-nya maupun responsiveness-nya. Kemudian tantangan selanjutnya adalah komunikasi lintas budaya. Apa lintas budaya? Ya, perbedaan bahasa, perbedaan budaya ya, itu termasuk baik antar staf maupun dengan tamu. Kemudian tekanan kerja yang tinggi di peak season ya, semakin ramainya tamu, maka tekanan pekerjaan itu semakin membuat kita kelabakan, kewalahan ya. Oke, kemudian terakhir kurangnya sistem feedback dari tamu. Nah ini ketika ada tamu harusnya kalian meminta yang namanya guest comment. Jadi mereka memberikan review yang baik, apa yang harus kita tingkatkan dan rubah ya. Oke. Terus bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Kalau di sini saya masukkan manajemen hotel perlu menerapkan strategi pengembangan yang namanya SDM, sumber daya manusia dengan menerapkan sistem yang namanya reward ataupun punishment. Kalian nanti sebagai staff kalau kalian melakukan sesuatu, kalau misalkan kalian melakukan kesalahan, pasti kalian akan berulang kembali jika tidak ditegur, tidak diberikan punishment. Nah, itu yang harus kalian lakukan. Oke, untuk hari ini saya rasa 5 pelayanan tadi itu sudah cukup ya, bisa kalian terapkan pada saat kalian nanti bekerja. Tapi sebelum kita sudahi, kira-kira ada yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu? Boleh? Boleh, si Mutia, silakan Mutia. Izin bertanya ya Bu, misal
misalnya nih saya sebagai staf hotel, yaitu staf public area, apa sih pentingnya pelayanan prima di suatu industri perhotelan ini, khususnya di bagian public areanya? Oke, bagian public area tadi sempat di-mention ya sama si Mariam. Public area tadi dia posisinya bertemu tamu secara langsung nggak? Bertemu secara langsung ya. Dia ada di mana-mana ya, di lobi ada, di koridor ada, bahkan di fasilitas lainnya pasti ada. Kenapa sih harus menunjukkan tangible, fisik dan pakaian yang rapi? Karena dia langsung bertemu sama tamunya ya. Kalau misalkan nggak bagus, dia bukan kayak staff ya, justru mereka mencerminkan hotel ini jelek. Kemudian tadi apa lagi setelah tangible, yang namanya empathy ya. Empathy, kalau misalkan kalian tadi di public area, di mana kan tamu itu lalu lalang ya, pasti tamu itu lewat, tamu itu membutuhkan sesuatu, ingin bertanya di mana tempat tempat check-in, tempat nge-gym, fasilitas yang lain. Kalau kalian tidak ada rasa empati, misalkan Melanie, dia lagi mau tanya di mana tempat gym karena dia mau nge-gym. Terus dia nanya sama saya sebagai PA, saya lewatin aja. Kenapa ya gitu kan? Melanie akan mencari tempat gym yang lain. Dia nggak akan tahu tempat gymnya. Ini hotelnya jelek banget. Kenapa saya sebagai tamu tidak direspon? Nah, begitu juga kalau tadi contohnya kamar, kita anggap ada kamar yang AC-nya mati, rusak. Sedangkan dia itu sudah ngebooking untuk selama 5 hari. 5 hari itu lama. Kalau 1 hari tidak diperbaiki, kita tidak responsif, maka tamu itu akan pindah hotel. Justru mereka dia tidak nyaman ya selama 5 hari tanpa diperbaiki AC-nya segala macam. Jadi harus mengambil tindakan yang cepat. Kemudian apalagi tadi? Assurance, responsif tadi ya. Kemudian assurance, jaminan ya. Bagaimana tadi membuat tamunya merasa aman di sana. Sama nyambung sama yang saya bilang pada saat saya jadi PA, kalau misalkan saya tidak merespon si Melanie sebagai tamu, mereka justru merasa kalau diri dia itu tidak terlindungi, tidak diarahkan. Jadi mereka males deh gue gitu kan sama hotel ini, nggak peduli sama gue, cuek gitu kan. Nah itu yang tidak boleh kita miliki sebagai public area. Kita harus menuntun ya, menunjukkan bahwa mereka nyaman dan aman safe di tempat si hotel ini gitu. Kurang lebih itu ya. Nanti kalau ketika kamu akan magang atau apa, nanti kamu akan mengetahui nih gimana sih ketika kamu menghadapi tamu seharusnya yang baik itu seperti apa dari 5 dimensi ini. Oke, saya rasa hari ini udah cukup ya. Tapi sebelum kita tutup, saya ingin ada dari kalian yang ingin menyimpulkan lah kurang lebih apa sih yang kalian dapatkan di materi kita hari ini. Kira-kira ada yang berani? Siapa? Oh boleh, Aurel, silakan Aurel. Terima kasih Bu Pani atas materinya pada pagi hari ini. Yang dapat disimpulkan itu betapa pentingnya dalam implementasi pelayanan prima di sebuah industri perhotelan. Dan 5 dimensi pelayanan prima itu sendiri ada tangible, reliability, responsiveness, dan empathy dan assurance. Itu untuk meningkatkan loyalitas tamu dan citra positif hotel sendiri. Maka kita harus mengimplementasikannya dengan baik. Yes. Mungkin itu saja. Oke, tepuk tangan dulu buat Aurel. Itu ya teman-teman, yang kita harapkan adalah loyalitas tamu ya, agar mereka tetap kembali lagi ke hotel kita. Saya harap pelajaran hari ini itu bisa kalian implementasikan di kehidupan nyata pada saat kalian bekerja ataupun magang nantinya. So, sebelum kita akhiri materi hari ini, ada baiknya, satu lagi, nanti next pertemuan kan kita ada di minggu depan ya. Di minggu depan itu kayaknya tetap teori ya, bukan praktek. Saya mau kalian nanti menyiapkan, karena saya akan membahas tentang yang namanya motivasi wisatawan, ataupun motivasi kenapa mereka mau menginap di hotel. Nah, nanti kalian siapkan bahan, saya ingin kalian cari yang namanya video ya tentang motivasi wisatawan, kenapa mereka mau menginap di hotel A, B atau C ya. Itu saja, karena itu mau kita ulik bersama, kita telaah ya, biar sesuai sama materi minggu depan. Oke, sudah dicatat? Oke, jangan lupa PR-nya ya. Oke, sebelum kita tutup seperti biasa, saya ingin ada yang Davi lagi boleh mewakili untuk
penutupan ya, doa, kita bantu doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Davi, terima kasih semuanya. Selamat pagi, have a good day. Demikian video pembelajaran PDD UKTPT bidang pengajaran pada Cerdas Smart 2025. Angkat jemuran bersama Aura Kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.